Om Swastiastu. Selamat sore seluruh masyarakat Bali yang saya hormati. Pada sore hari ini saya menyampaikan informasi tentang perkembangan COVID-19 di Provinsi Bali. Yang pertama, saya mengupdate tentang kasusnya. Pada hari ini ada tambahan pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 9 orang, terdiri dari 2 orang WNA dan 7 orang WNI. Sampel yang sudah kita sampaikan ke uji laboratorium sebanyak 111 sampel. Untuk hari ini belum ada yang keluar. Dengan demikian, maka pada hari ini tidak ada tambahan kasus yang positif. Jadi yang ada adalah tambahan pasien dalam perawatan. Itu perkembangan kasusnya. Kemudian yang kedua, untuk update kebijakan, dapat saya sampaikan bahwa Bapak Gubernur Bali pada kemarin sore mengeluarkan surat himbauan kepada masyarakat untuk terus meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini dengan jalan disiplin melaksanakan jaga jarak satu dengan yang lain, mengurangi aktivitas di luar rumah. Secara lebih spesifik, Bapak Gubernur dalam surat edarannya meminta kepada seluruh masyarakat Bali untuk tetap berada di rumah, tidak melaksanakan aktivitas di luar rumah pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020. Jadi sehari setelah Hari Raya Nyepi, Bapak Gubernur memohon kepada seluruh masyarakat Bali untuk tetap berada di rumah pada hari Ngembak Geni. Tujuannya adalah untuk terus menguatkan upaya-upaya untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19 ini sebagaimana yang saya sampaikan kemarin sudah berada di sekitar kita. Karena ada 2 orang Bali yang positif terinfeksi virus corona. Jadi surat himbauan Bapak Gubernur agar diposisikan pada pemahaman seperti itu. Kemudian yang kedua, kemarin sore kami menerima bantuan berupa APD atau alat pelindung diri yang akan digunakan oleh kawan-kawan di rumah sakit, terutama sekali di rumah sakit rujukan di dalam menangani pasien dalam pengawasan maupun pasien yang sudah positif. Kami menerima 4.000 APD. Bantuan dari pemerintah pusat sudah sampai kemarin sore dan sudah langsung didistribusikan kepada rumah sakit rujukan tersebut. Kemudian yang berikutnya, Satgas juga telah memberikan bantuan kepada semua kabupaten kota untuk terus melanjutkan upaya-upaya pencegahan COVID-19 ini. Satgas membagikan desinfektan sebanyak 350 liter atau 70 galon kepada semua kabupaten kota di Bali yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kota Sebali. Dan juga membagikan masker 10.000 pieces kepada semua kabupaten kota untuk digunakan dalam rangkaian pencegahan COVID-19 ini. Tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan pencegahan COVID-19 ini. Kemudian mengenai karantina, dapat saya informasikan bahwa sampai sore hari ini jumlah pekerja asal Bali yang bekerja di luar negeri yang dikarantina sebanyak 30 orang. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
Jadi tidak ada yang sakit satupun. Ya. Demikian mengenai informasi tentang kasusnya dan juga tentang kebijakan yang diambil oleh Bapak Gubernur serta langkah-langkah Satgas COVID-19 untuk melanjutkan dan juga memperkuat upaya-upaya pencegahan COVID-19 ini di Bali. Semuanya kita tujukan untuk keselamatan dan kesehatan masyarakat kita semua. Apapun langkah-langkah yang diambil, termasuk karantina, mohon ditempatkan sebagai upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan kasus, kebijakan, dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Provinsi Bali yang dalam hal ini operasionalnya dikoordinasikan oleh Satgas Penanggulangan COVID-19. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan? Izin Pak Sekda, saya Cok Devi dari TVRI Bali, mewakili beberapa teman media yang saat ini menyaksikan live streaming press conference ini. Yang pertama, Pak Sekda, berkaitan dengan surat imbauan gubernur untuk tetap berada di rumah pada Hari Ngembak Geni tanggal 26 Maret 2020. Ada salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Gianyar, yang mengeluarkan surat instruksi kepada masyarakatnya untuk tetap berada di rumah pada tanggal tersebut dan menutup seluruh akses lalu lintas. Lalu bagaimana kemudian bagi masyarakat yang harus keluar misalnya untuk bekerja? Mungkin juga ini berlaku di kabupaten kota lainnya di Bali. Apa yang harus mereka lakukan? Kemudian mungkin apa yang harus mereka tunjukkan? Apakah mereka harus menunjukkan surat dispensasi kemudian dari perusahaannya agar mereka bisa keluar dari rumah atau seperti apa? Terima kasih Pak. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Kemarin malam Bapak Gubernur, kemarin sore ya, sampai malam, Bapak Gubernur berdiskusi dengan kami, Satgas, dan juga pihak-pihak yang lain untuk mendiskusikan upaya-upaya penguatan pencegahan COVID-19 ini. Karena pada tanggal 24 itu hari Nyepi, Sipeng, kita tidak bisa kemana-mana, tidak boleh kemana-mana. Kemudian tanggal 25 itu Ngembak Geni, tanggal 26 itu Ngembak Geni, masih rangkaian Nyepi. Ya kan? Sebagaimana biasa kalau Ngembak Geni, masyarakat kita beraktivitas di luar karena konteksnya hari raya. Ngembak Geni ini kita kaitkan dengan himbauan gubernur, himbauan pemerintah pusat yang sebelumnya, yang selalu menekankan kepada upaya menjaga jarak, kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah, meniadakan kegiatan-kegiatan keramaian, kumpul-kumpul dalam jumlah yang banyak. Jadi Ngembak Geni ini perlu disikapi oleh gubernur dengan himbauan supaya tetap berada di rumah, tidak kemana-mana dulu. Sebab kalau tidak ada himbauan ini, maka Ngembak Geni sebagaimana Nyepi sebelumnya akan digunakan oleh masyarakat untuk anjang sana, bepergian ke sana kemari, mengunjungi keluarga, kerabat, dan bahkan ke objek-objek wisata. Nah, ini perlu diantisipasi dengan baik. Karena itu maka perlu ada himbauan khusus ya, supaya masyarakat tidak menggunakan Ngembak Geni ini sebagai momen untuk keluar rumah, beranjang sana, mengunjungi keluarga, saling memaafkan, berwisata, dan lain sebagainya. Ini konteksnya untuk tahun ini. Tahun depan tentu tidak demikian kalau tidak ada yang kasus. Mengenai apa yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Gianyar dengan Parisade Kabupaten Gianyar, dengan Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar, tadi Bapak Gubernur sudah berkomunikasi langsung, meminta informasi tentang hal ini. Kalau kita baca dengan cermat, himbauan itu ada pengecualian. Siapa yang dikecualikan bisa keluar rumah, yaitu ada petugas TNI, Polri, ASN yang sedang bertugas, kemudian ambulans, petugas medis, dan lain sebagainya. Ya, untuk ini tentu sudah dikecualikan. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau masyarakat kita bekerja di kantor? Kalau kantor-kantor pemerintah, semuanya tutup. Jadi tidak ada yang bekerja
kecuali rumah sakit. Tapi untuk pergi ke rumah sakit sudah ada pengecualian. Bagaimana kantor-kantor lainnya, bank, perusahaan. Dengan himbauan gubernur ini, maka semua kantor-kantor itu tutup. Bahkan sebelum arahan, edaran ini, himbauan ini dikeluarkan oleh Bapak Gubernur, sudah dikomunikasikan dengan Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia menyambut baik. Dikomunikasikan juga dengan Polri dan juga dengan TNI. Jadi semuanya menyambut positif karena semuanya komit untuk menguatkan upaya-upaya pencegahan. Mengenai penutupan jalan, sudah juga dikomunikasikan dengan Bupati Gianyar bahwa penutupan jalan ini hanya untuk masyarakat setempat di wilayah itu. Tetapi bagi jalur-jalur logistik nasional, seperti misalnya dari Jawa, Bali, NTB, itu tetap diizinkan. Tetap diizinkan. Karena memang kita tidak menutup pelabuhan Benoa, pelabuhan Padangbae, dan juga Bandara Ngurah Rai. Penutupan resmi untuk pelabuhan dan bandara ini kan hanya pada tanggal 25. Tanggal 26 pagi sudah dibuka. Tentu boleh lewat. Sudah dikomunikasikan. Bagaimana kalau pergi ke kabupaten lain? Posisinya sama. Himbauan ini berlaku untuk semua kabupaten kota di Bali. Jadi semua kantor-kantor pemerintah, bank, swasta juga sama dalam posisi libur. Sehingga dengan demikian tidak ada yang bekerja. Ada lagi? Berkaitan dengan rapid test, Pak Sekda. Ya. Kira-kira apakah pemerintah Provinsi Bali sudah mulai menentukan kira-kira kriteria siapa saja yang berhak mendapatkan rapid test tersebut? Kemudian kira-kira berapa banyak warga yang akan menjalani rapid test COVID-19 di Bali? Ya, terima kasih. Terima kasih. Rapid test ini ada, kalau kita artikan rapid test itu kan tes cepat. Ini kami lakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah agar tes uji COVID-19 ini bisa dilaksanakan di Bali. Untuk itu maka kami menguatkan, memberdayakan laboratorium yang ada di Rumah Sakit Sanglah. Kemarin malam sudah dipastikan reagen untuk melakukan uji ini sudah tiba di Rumah Sakit Sanglah. Hari ini sedang dilakukan uji coba. Pihak laboratorium Rumah Sakit Sanglah dan Dekan Fakultas Kedokteran UNUD sudah memastikan bahwa mulai hari Kamis tanggal 26 Maret ini laboratorium uji atau tes COVID-19 ini sudah bisa digunakan. Sehingga dengan demikian bagi PDP yang ada di rumah sakit di Bali sudah bisa mengirim sampel swabnya ke lab Rumah Sakit Sanglah. Kemudian yang kedua, rapid test yang kedua adalah rapid test yang menggunakan instrumen yang lebih sederhana. Itu sedang kita upayakan, kami sudah membeli. Diperkirakan akan tiba di Bali alatnya tanggal 28, mudah-mudahan tidak melenceng. Tadi dalam video conference antara Bapak Presiden dengan beberapa menteri dan para gubernur se-Indonesia juga sudah disampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengadakan alat rapid test dan akan mendistribusikannya ke Bali. Bali salah satu daerah yang mendapat bantuan alat rapid test itu. Jika sudah tiba di Bali, maka tentu kami akan segera menggunakannya. Siapa yang akan dilakukan rapid test? Tentu tidak untuk seluruh masyarakat Bali. Ada kriteria yang harus dipenuhi. Kriterianya sederhana saja, tentu yang paling membutuhkan dan yang kita butuhkan. Siapa itu? Yang pertama adalah tentu kawan-kawan kita yang berada di karantina. Bagi kawan-kawan kita yang berada di karantina, ini kita harus segera tes dengan menggunakan rapid test.
Kalau negatif, maka tentu mereka bisa pulang. Karena sampai hari ini semuanya dalam kondisi sehat. Nanti kita tes dengan rapid test, kalau sehat maka tidak perlu 14 hari karantina. Mereka bisa boleh pulang. Kemudian yang kedua, yang kita rapid test tentu saja adalah ODP, orang dalam pengawasan. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang pernah kontak dekat, saya ulangi kontak dekat, ya, dengan kasus yang positif. Ya kan? Dengan kasus yang positif. Kenapa kontak dekat? Karena hanya kontak dekat yang berpeluang terjadi transmisi. Jadi kepada mereka lah yang diprioritaskan. Ya kan? Nah, ini jumlahnya tentu banyak, ya kan, sebagaimana saya umumkan kemarin. Tetapi yang kemarin kan ada yang sudah dikirim ke laboratorium. Nanti kalau ada lagi ODP, maka ini yang juga menjadi prioritas. Jadi mereka itulah. Kemudian yang ketiga, yang juga kita butuhkan dan kita haruskan mengikuti rapid test ini tentu saja kawan-kawan kita, tenaga medis, tenaga paramedis, dan para staf yang terkait dengan penanganan PDP di rumah sakit. Mereka perlu kita tes dengan menggunakan rapid test untuk meyakinkan apakah kawan-kawan kita ini tidak terinfeksi atau tidak. Sehingga dengan demikian mereka bisa tenang melaksanakan tugasnya. Jadi inilah kelompok orang yang kita prioritaskan untuk rapid test. Bagaimana dengan yang PDP? Yang PDP tentu harus mengikuti tes uji laboratorium, ya, karena uji laboratorium ini memiliki presisi yang lebih tinggi atau ketepatan yang lebih tinggi dengan rapid test. Ya. Itu ya. Mungkin masih berkaitan dengan rapid, Pak. Kalau dikatakan oleh jubir pemerintah untuk penanganan COVID-19 di pemerintah pusat, rapid test ini kan tidak bisa sekali dilaksanakan. Sekali dilaksanakan negatif hasilnya, belum tentu hasil berikutnya adalah negatif. Apakah nanti orang-orang yang sudah rapid test ini akan dilakukan rapid test ulang? Ya, jadi begini, untuk orang-orang yang sehat, ya kan, untuk orang-orang yang memang sehat, tentu rapid testnya ini sudah bisa untuk mengambil kesimpulan bahwa dia tidak negatif. Misalnya tadi karantina kan, artinya sudah bisa diambil keputusan untuk pulang. Bahwa nanti diperlukan tes lagi kan bisa dilakukan ketika mereka berada di rumah. Karena semua orang ini tetap dalam pantauan. Makanya disebut dengan nama ODP, orang dalam pantauan. Bukan hanya tes, kesehatannya pun dipantau oleh kawan-kawan kita di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Mereka yang mengikuti karantina mandiri itu dihubungi oleh petugas kesehatan dengan telepon untuk menanyakan kondisinya. Kalau ada gejala demam, maka akan diminta untuk segera ke rumah sakit. Satu lagi, Pak. Ada pertanyaan lagi dari teman media. Bagaimana persiapan Pemprov jelang nyepi di Bali dengan kondisi COVID-19 ini, Pak? Mungkinkah ada persiapan khusus misalnya untuk dari BPBD akan ada tenaga yang lebih dikerahkan atau protap yang berbeda mungkin dilaksanakan dibandingkan dengan nyepi-nyepi sebelumnya? Ya, Hari Raya Nyepi sudah kita lewati bertahun-tahun, tentu sudah hal yang biasa. Bagaimana dalam situasi darurat COVID ini, ya kan? Satgas tetap bekerja. Sekretariat Satgas di Pusdalop tetap bekerja untuk memonitor perkembangan ini. Ya kan? Sudah kami lakukan pembagian tugas, siapa yang bertugas tanggal 24 hari ini sampai malam, siapa yang bertugas tanggal 25, dan siapa yang bertugas tanggal 26. Mereka ini yang akan terus memonitor apa yang terjadi di masyarakat. Kalau mereka harus turun, ada kasus, maka mereka bisa bertugas, bisa bergerak di lapangan. Karena sudah disiapkan kendaraan ambulan dan petugasnya. Dalam rangkaian nyepi ini, termasuk hari nyepinya tanggal 25, sesuai ketentuan,
ambulans tetap bisa berjalan. Ya. Jadi meskipun Hari Raya Nyepi, Satgas tetap bertugas, ada personil yang tugas, dan kami semua, saya terutama Ketua Satgas tentu akan tetap memonitor. Rumah sakit seperti biasa bekerja memberikan pelayanan yang tetap optimal, yang sebaik-baiknya kepada para pasien. Tidak hanya PDP COVID, tetapi juga semua pasien yang melakukan rawat inap di rumah sakit tetap dilayani dengan baik, dan rumah sakit sudah terbiasa dari tahun ke tahun, dari nyepi ke nyepi melakukan perawatan terhadap pasien rawat inap pada saat hari nyepi. Ya. Ada lagi? Ada lagi, Pak. Ya. Untuk pekerja migran yang baru pulang ini, apakah seluruhnya dikategorikan sebagai ODP? Iya, betul. Sesungguhnya semua pekerja migran ini termasuk dalam kategori ODP, terutama sekali yang berasal dari 10 negara terjangkit. Namun demikian, pemantauan kepada mereka tentu tidak sama, ya kan. Yang dikarantina itu juga ODP. Nah, penanganannya dilakukan oleh kawan-kawan yang bertugas di karantina. Sedangkan bagi mereka yang pulang, sudah kami terus-menerus instruksikan untuk melakukan isolasi diri sendiri di rumah selama 14 hari. Bupati Wali Kota Sebali juga sudah menegaskan kepada mereka dan bahkan mengawasi kawan-kawan kita yang baru pulang dari luar negeri ini untuk melakukan isolasi diri sendiri di rumah masing-masing. Posko di setiap desa yang berkeanggotaan dari unsur pemerintah desa, unsur desa adat, unsur Babinsa, dan unsur Babin Kamtimas akan melakukan pengawasan kepada kawan-kawan kita ini. Ya. Jadi dengan demikian tetap dalam pantauan. Begitu juga yang disebut dengan kontak tracing. Yang pernah kontak dengan yang kasus positif ini itu dalam pantauan petugas medis. Jadi petugas medis setiap hari berkomunikasi dengan mereka untuk menanyakan kondisinya. Ya kan? Kalau mereka sehat, maka akan tetap dianjurkan untuk bertahan di rumah, tidak melakukan aktivitas keluar, menjaga kesehatannya. Kalau kesehatannya terganggu, diinformasikan kepada yang memantau itu dan akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan masyarakat terdekat. Ya. Terakhir, Ya. Pak Sekda, mungkin ini ada teman media yang ingin mendapatkan informasi lebih rinci terkait dengan pasien positif. Apakah betul salah satu pasien positif tersebut adalah PNS di Pemprov Bali? Iya, saya harus mengatakan benar. Ya kan? Jadi salah satu yang positif ini adalah PNS di pemerintah Provinsi Bali. Ya kan? Dengan demikian, maka ini menjadi kewaspadaan kita semua, terutama sekali PNS di pemerintah Provinsi Bali. Ya kan? Namun demikian perlu saya jelaskan bahwa PNS ini mengalami gejala yang terindikasi COVID-19 ini setelah pulang dari melaksanakan tugas dinas di Jakarta. Ya kan? Oleh karena itu, maka kami sudah mengeluarkan instruksi yang sangat kuat untuk melarang semua pejabat dan semua staf di lingkungan pemerintah Provinsi Bali untuk tidak melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Lagi? Cukup? Cukup ya? Baik, terima kasih. Selamat sore.